Kericuhan antar pelajar dan jurnalis baru-baru ini mendapat perhatian khusus di kalangan mahasiswa. Apa saja ya pendapat mahasiswa? Kita simak pendapatnya dalam segmen Suara Kita. Kalau menurut saya sih emang salah dari wartawannya ya Mas ya. Soalnya kan yang namanya SMA 6 sama SMA 70 lagi tawuran, orang namanya lagi tawuran, masa diganggu gitu. Dari kacamata pihak ketiga ya, jadi ngumpulin informasi itu menurut saya ya ada kayak provokasi dari baik pihak siswanya atau dari pihak sekolahnya yang saya dengar sih. Gimana ya? Ya itu kalau menurut saya sih itu buruk banget. Pemicunya ya wartawannya sendiri. Ya, menurut saya ya dua-duanya salah juga, itu saling memprovokasi, itu udah keruh tapi terus lagi. Mungkin ada provokatornya ya dari situ. Jadi kebetulan wartawan yang kesana juga wartawan sebenarnya juga nggak boleh kayak apa sih meliputnya yang benar masuk di luar batas gitu lah. Jadi kalau saya bilang sih dua-duanya salah. Bertanggung jawabnya ya maksudnya tetap ke sekolah ya, soalnya kan yang melakukan pembukaan massa kan dari SMA 6 sendiri. Jadi ya mau nggak mau dari pihak sekolah emang harus bertanggung jawab kepada wartawannya itu. Mungkin dari wartawannya juga lebih beretika saya dalam meliput ya, melakukan sesuai tugas mereka, nggak usah pakai provokasi. Itu yang dari saya dengar ya Mas ya, bukan pasti begitu sebenarnya. Terus saya dari siswa juga, mungkin dari guru-gurunya juga mengajarkan dia kalau misalnya Pemerintah sih sebenarnya masih kayak kurang untuk menanggulangi gimana cara mengatasi tawuran. Mungkin bisa melakukan sosialisasi gitu ya terhadap wartawan supaya dia kalau misalkan emang pengen nyuri seperti itu ya diem lah gitu aja. Takutnya kan ntar kalau misalnya emang ketahuan pasti kena dampak dari kerusuhannya seperti itu. ya ini karena ini situasinya masih panas sih, saya minta pemerintah bisa menengahi, memediasi perdamaian antara wartawan dan siswa ini, jadi lebih ke tengah dan seperti kata Pak Presiden juga ya, kalau bisa hukum ditegakkan. Ini masalahnya kalau saya dengar kata teman saya ini udah mengacunya ke pidana gitu. Ya pemerintah harus bertindak tegas lah untuk mengatasi hal ini, karena menurut saya pemerintah masih kurang tegas untuk mengatasi hal seperti ini. Expo Laboratorium Jurusan Ilmu Biologi Universitas Negeri Semarang menarik perhatian siswa sekolah dasar. Mereka sengaja datang untuk melihat fasilitas laboratorium dan belajar mengenai ilmu pengetahuan alam. Biolab Expo yang dilaksanakan oleh Sivitas Akademik Jurusan Biologi Universitas Negeri Semarang tidak hanya menarik minat mahasiswa dan dosen, tetapi juga anak-anak sekolah dasar. Pada hari ketiga pelaksanaan Expo pameran yang dilaksanakan di gedung D3 Fakultas MIPA dan Ilmu Pengetahuan Alam Jurusan Biologi UNES itu, tampak ratusan anak berseragam batik hijau mengunjungi lab-lab yang dibuka pada pameran tersebut. Selain untuk melihat fasilitas lab yang dimiliki UNES, puluhan siswa sekolah dasar tersebut juga tertarik dengan hasil koleksi serta mencoba beberapa peralatan laboratorium biologi sehingga bisa menambah daya tarik Expo Biolab yang pertama kalinya digelar. Dengan dibimbing oleh guru mata pelajaran, acara yang dibuka untuk umum selama 3 hari ini, siswa sekolah dasar tersebut begitu antusias menyimak tentang penggunaan peralatan serta pemanfaatan alat laboratorium hingga bisa menambah wawasan siswa tersebut. Syahdam Ar-Rahman, Tim Liputan, Berita Kampus. Mitra Kampus, mencintai budaya Indonesia bisa dilakukan dengan apa saja, seperti yang dilakukan oleh mahasiswa D3 Teknik Universitas Diponegoro Semarang yang mengenakan seragam batik pada saat acara halal bihalal jurusan mereka. Ikhlas berbagi, eratkan silaturahim. Itulah tema halal bihalal mahasiswa baru D3 Teknik Undip Semarang. Acara bertujuan untuk mengenalkan dan menanamkan rasa cinta pada alma mater serta membentuk solidaritas yang kuat antar sesama mahasiswa. Dengan menetapkan batik sebagai seragam wajib, sebagai bentuk cinta dan upaya melestarikan batik sebagai budaya asli Indonesia.
Selain itu, sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama, panitia memberikan tali asih kepada perwakilan panti asuhan yang hadir. Jadi dari acara ini bukan hanya kita ketika halal bihalal biasa kita kan cuman mungkin cuman saling memaafkan dan juga menghapus dosa seperti itu ya. Tapi di sini kita juga nantinya memberikan sumbangan pada anak panti. Jadi kita juga D3 juga memiliki rasa peduli gitu loh. Dimeriahkan oleh nasyid mahasiswa serta pemberian materi dari seorang ustadz, seluruh mahasiswa antusias mengikuti jalannya acara. Katanya ya positif ya Mbak, tidak ada segi negatifnya sih. Kita bisa saling kenal dari seluruh fakultas teknik dan juga kita bisa saling bermaafan. Dan acara halal bihalal di sini juga kakak-kakak seniornya juga sangat partisipasi, maksudnya gimana ya? Ya kayak nggak ada sih antara senior dan juniornya, kayak lepas gitu, semuanya saling berbagi. Mitra kampus, ternyata acara halal bihalal dapat dikemas menjadi sarana yang efektif dan menarik, tidak hanya untuk mempererat silaturahim, namun juga meningkatkan rasa cinta terhadap alma mater, budaya tanah air, juga kepedulian terhadap sesama. Arifah Rahma, Titan Armaya, Tim Liputan Berita Kampus. Jika tadi kita sudah menyaksikan liputan seputar dunia kampus, dan yang berikut ini ada info agenda yang bagus untuk mitra kampus ikuti. Semua liputan yang menarik seputar dunia kampus selama sepekan ini telah saya sampaikan. Tapi sebelumnya, bagi mitra kampus yang mempunyai kritik, saran, atau ingin kegiatannya ditayangkan dalam program Berita Kampus, kalian dapat mengirimkan dokumentasinya via pos ke alamat di bawah ini. Atau, kalian juga dapat menginformasikannya via SMS atau telepon ke nomor 0857 4185 2114. Akhirnya, saya Yohana Desi beserta seluruh tim liputan Berita Kampus pamit undur diri. Terus saksikan program kesayangan kita Berita Kampus minggu depan pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Tentunya di channel 47 UHF, Inspirasi Jawa Tengah. Sampai jumpa dan salam mahasiswa.